I Gusti Gede Rake Wiratme, karier jurnalismenya luar biasa. Dia anak yatim akibat ayah kandung meninggal semasa dirinya bocah. Tetapi Rake Wiratme ternyata pekerja keras sejak usia belia, bahkan tergolong workaholic alias gila kerja. Ini terungkap dari cerita memorial istri tercintanya, I Gusti Ayu Ketutlati, yang kini berumur 80 tahun. Nih setelah Bapak dinyatakan dokter meninggal. Ya sudah, pasrah aja. Ibu Lati, panggilan akrab mantan Kepala SD Negeri 1 Peguyangan ini, dalam wawancara eksklusif dengan Sanur TV Channel, Sanur Pos Media Group, belum lama ini di rumahnya di Peguyangan, Denpasar Utara, meyakini faktor gila kerja tadi belakangan ikut menyumbang memburuknya kondisi kesehatan sang suami tercinta. Rake Wiratme memang akhirnya meninggal akibat mengidap sakit lever. Jurnalis andal, politisi cakap, pengusaha sukses ini tutup usia 35 tahun lalu, 17 April tahun 1986 di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dalam usia relatif masih produktif 50 tahun. Luar biasa karier jurnalisme seorang Rake Wiratme. Ini penting diberikan catatan khusus. Betapa tidak, berangkat dari pekerjaan seorang loper koran, penjajah koran keliling, surat kabar Suara Indonesia dulu, yang kemudian bersalin nama menjadi Bali Pos sejak tahun 1971 itu, Rake Wiratme bahkan kemudian menjadi pemimpin redaksi sekaligus penanggung jawab di media mainstream nasional yang terbit di Pulau Dewata ini. Tak hanya itu, Rake Wiratme pun sempat dipercaya memikul tanggung jawab memimpin Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Cabang Bali, organisasi wartawan paling bergengsi pada masa Orde Baru. Itu dijabatnya sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1983. Rake Wiratme menjadi Ketua PWI Bali kedua setelah sebelumnya Ketua PWI Bali pertama dijabat oleh Bahtiar Susanto tahun 1965 sampai dengan tahun 1972. Sementara Ketut Nade, perintis Bali Pos, tercatat sebagai Ketua PWI Perwakilan Bali di bawah naungan PWI Cabang Besuki sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1965. Ketua PWI Bali ketiga dijabat Witminarko tahun 1983 sampai dengan tahun 1991. Saat menggantikan Rake Wiratme di kursi Ketua PWI Bali, Witminarko menjabat Wakil Pemimpin Redaksi Bali Pos, yang kursi pemimpin redaksinya masih ditempati Rake Wiratme. Berturut-turut jabatan Ketua PWI Bali setelah Witminarko adalah Made Naryana, Jesne Winade, Bagus Ngurah Rai, dan kini Dwi Kora Putra. Kembali ke cerita tentang sosok Rake Wiratme semasa hidup. Cerita tentang jejak karier figurnya memang menarik dikupas. Kariernya tak hanya bersinar di media massa paling berpengaruh di Bali tempo itu, Rake Wiratme pun seorang penggiat politik yang ulung. Zaman Partai Nasional Indonesia atau PNI, partai politik yang didirikan Bung Karno, masih bercokol di Bali, Rake Wiratme sudah aktif duduk di jajaran elit. Tatkala I Gusti Putu Merte menduduki jabatan Ketua PNI Bali, Rake Wiratme didaulat menjadi sekretarisnya. Mengutip dari buku bertitel Witminarko, Mandiri Belajar Sendiri, terungkap dalam lembaran sejarah kepemimpinan Bali, nama I Gusti Putu Merte menjabat Wakil Ketua DPR DGR Bali, yang tempo itu Gubernur Bali merangkap jabatan sebagai Ketua DPR DGR. I Gusti Putu Merte kemudian menjadi penjabat Gubernur Bali ketika Gubernur Ana Agung Bagus Suteja lengser. I Gusti Putu Merte juga tercatat sebagai ayah kandung pengusaha pariwisata, mantan Ketua Asita Bali, I Gusti Bagus Yudara. Kisah perjalanan karier politik Rake Wiratme ini dapat diikuti lebih lengkap dalam tayangan lain
Hasil wawancara khusus dengan mantan wakil pemimpin redaksi Bali Pos, juga mantan ketua PWI Bali, Witminarko. Lagi tentang figur Raka Wiratma yang menarik dikenang. Selain berkutat di media massa dan politik praktis, Raka Wiratma juga terjun di dunia bisnis. Bahkan naluri bisnis yang melekat tadi ikut mengantarkan dirinya mendirikan Bank Perniagaan Umum, termasuk menjadi komisaris Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bali yang dulu masih bernama Bank Bali Dwipa. Wawancara khusus dilakukan Sanur TV Channel dengan istri mendiang Raka Wiratma, I Gusti Ayu Ketut Lati. Ibu Lati mantan guru dan kepala sekolah. Bu Lati tergolong kerabat dekat Puri Peguyangan. 6 buah hati lahir dari perkawinannya dengan Raka Wiratma. Sayang anak kedua, lelaki, meninggal saat masih berusia bocah. Bu Lati bercerita sang suami lahir 31 Desember tahun 1936 di Desa Sading, Kabupaten Badung. Sempat menekuni sekolah dasar di desa kelahirannya tadi, tetapi lulus SD di Denpasar. Raka Wiratma bocah lantas meneruskan ke SMP Slup, Denpasar. Dia pun berbekal ijazah SMP tadi melanjutkan dan tamat SMA Santiase Denpasar. Saat duduk di bangku SMA inilah Raka Wiratma sudah mengais rezeki menjadi loper koran Suara Indonesia. Selanjutnya Bu Lati menuturkan, Saya kan lebih kecil, jadi yang saya dengar dia lahir 30 Desember 36. Masuk SD kelas 1 sampai kelas 3. Dulu kan SD-nya sampai kelas 3 di Sading. Karena di Sading itu, desa Sading, tidak ada sekolah lanjutan dari setelah kelas 3. Pindahlah ke Peguyangan, ikut sama kakeknya di sebelah rumah saya. Saya tiba rumah di taman sebelah rumah saya, kawan saya satu keluarga. Di sini masuk SD, taman SD, masuk ke Slube itu. Tidak salah sorti Slube dulu kan belum salah sorti. Dari sana taman. Bu Lati mengingatkan setelah jadi loper koran, Raka Wiratma yang masih bujang tempo itu menjadi wartawan surat kabar Suara Indonesia. Dalam catatan mantan pemimpin redaksi Bali Pos Witminarko, ada rubrik Taman Muda Remaja yang sebelumnya rubrik ini bernama Banteng Muda. Nah, Raka Wiratma diingatkan Bu Lati awal mula masuk surat kabar tersebut ditugaskan untuk ikut mengasuh rubrik ini. Begitu juga tatkala Raka Wiratma ditugaskan menjadi perwakilan Suara Indonesia di Singaraja oleh pemimpin umum, pemimpin redaksi Kanade. Tugas Raka Wiratma mengisi rubrik yang sama. Tugas yang sama juga dijalani di Suara Indonesia saat Raka Wiratma kembali bertugas di Denpasar. Di SMA Pantiaso. SMA Pantiaso itu dulu banyak sekolah di sana, di Denpasar. Itu tamat SMA, dia melanjutkan dari SMA itu dia sambil kerja jadi loper koran, pagi-pagi bawa koran, titip-titip ke dadang-dadang itu, dan membantu membuat berita, mengasuh Taman Muda Remaja, Taman Remaja. Jadi sambil menulis itu terusnya jadi sambil tulis itu tidak sekolah wartawan dapat. Jadi khusus membidangi kewartawanan tidak cuma sambil nulis itu. Bali Pos membuat perwakilan Taman Muda Remaja, perwakilan Bali Pos di sana. Perwakilan Suara Indonesia di Singaraja. Waktu itu Bapak masih belum nikah? Belum. Berapa lama Bapak di sana? Di sana? Ya. Saya kurang ingat itu. Kurang ingat ya. Semuanya udah bidang. Kemudian ada khusus perbankan misalnya, ya ikut khusus. Ambil waktu dia sedang ditempatkan di mana, di BPU. Dulu BPD itu dulu kan di sana pernah jadi
komisaris BPD, belum BP jadi bank daerah, karena pernah. Dan itu sambil khusus juga, apa itu namanya penataran itu. Habis itu dari jadi tidak khusus perbankan belajar gitu, tidak. Dalam kenangannya, Bulati teringat kembali sosok Raka Wiratme saat masih remaja. Raka Wiratme disebutkan seorang pekerja keras. Maklum, Raka Wiratme muda dulu tinggal di rumah neneknya di Peguyangan, bertetangga dengan rumah orang tua Bulati. Saya kan bersaudara, rumah saya di satu tembok, ya di satu dia kerja di rumah, membantu sore-sore masang umpan untuk belut itu. Jadi belut pagi-paginya ambil bumbu di dari belutnya jual sama neneknya. Itu pokoknya ulat orangnya kecil gitu. Jadi gampang kesana kemari. Jodoh memang tak ada yang tahu kecuali Tuhan. Begitu pula dengan Bulati saat gadis. Tamatan sekolah guru ini menikah dengan pria yang justru sudah cukup lama diketahuinya. Ceritanya gini, dulu kan dia juga, karena saya lihat dia datang pagi di rumah itu, pagi-pagi udah habis bantu orang di rumah, sore datang mandi, malam orang saya tanya ibu saya, itu ada anak kecil di sana. Kata orang bodinya kecil, meskipun sudah kan masih kecil. Oh, itu kemenakannya dari sanding. Capek sekali dia. Payah, pagi-pagi udah cari buku, udah jual ini. Terus dan pasar sekolah, bantu ini, bantu itu. Kasihan saya tamat, mulai didekati, mulai dia orang dari rumah dibawakan balik pos gitu. Peristiwanya begitu, kasihan orangnya. Saya lihat orang apa tuh, orang tidak seperti tidak ada orang mengasuh gitulah. Timbul rasa kasihan terus orang dewasa gini, ada mau kawin, saya kan sekolahnya dulu di Karangasem, saya itu pindah ke Singaraja 6 tahun. Saya bilang gini, sekolah jauh-jauh, nanti kawin tempat orang lain, percuma cewek sekolah udah dapat uangnya dibawa ke tangga. Itu makanya dulu orang perempuan jarang sekolah. Pendidikan orang tua dulu perempuan kan karena dia kawin, kalau dia punya nafkah kan nafkahnya dibawa dulu. Terus saya ingat kalau itu siapa kawin sama saudara, kita ada saudara juga sama orang tua. Terus kakak saya kawin yang ibunya udah gede, akhirnya ya sudah, daripada cari orang lain jauh-jauh, saya juga akhirnya tamat dan ngajar di SD 15 di Denpasar. Di sana saya pertama kali ngajar. Menariknya, saat awal menikah, Raka Wiratme, suami tercinta Bulati ini, seakan sudah meramal waktu ajalnya akan tiba. Dalam kenangan Bulati, pembicaraan ini seakan mengalir begitu saja dari mulut Raka Wiratme tempo itu. Akhirnya dia hitung, kalau umur kita sekarang segini, nanti saya berumur cuma sampai setengah tahun, setengah umur pertengahan. Dia bilang umurnya paling ya sudah diramalkan umurnya paling 50 tahun. Kalau lewat 50 tahun, baru bisa perpanjang. Ya kok itu orang sudah banyak yang ngeramal begitu. Kalau begitu nanti umur pertengahan kamu meninggal, saya ngurus anak sendiri. Akhirnya kan betul kejadian itu. 17 April tahun 1986,
Raka Wiratme mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Tokoh pers, politisi, dan pengusaha ini meninggal dunia setelah sempat dirawat inap di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan tersebut. Peristiwa duka mendalam ini tetap tercatat pada prasasti yang menempel erat di benak Bulati. Menurut putra ketiganya yang duduk di DPR RI Dapil Bali, I Gusti Agung Rayu Wirajaya, pada 17 April lalu ibunya mengingatkan 5 anak-anaknya tentang hari berpulang sang ayah 35 tahun silam. Keluarga Raka Wiratme dan sang istri sejatinya dikaruniai 6 anak. Putra kedua meninggal saat berusia bocah. Putri sulungnya, Ana Agung Sri Trisnawati SHMSI, adalah pensiunan PNS di Pemprov Bali. Anak ketiga laki-laki, I Gusti Agung Rayu Wirajaya SEMM, anggota DPR RI Dapil Bali dari PDI Perjuangan yang sudah 4 kali duduk di gedung parlemen di Senayan mewakili aspirasi masyarakat Bali. Sebelumnya, Rayu Wirajaya selama 1 periode menjadi anggota DPRD Bali. Anak keempat lelaki Dr. Andus I Gusti Agung Surya Negara MSI, sekarang Kepala Satpol PP Kabupaten Badung. Anak kelima perempuan Dr. Gigi I Gusti Agung Ayu Darmawati Esket, dosen jurusan keperawatan gigi di Poltekkes Denpasar. Dan bungsu anak keenam I Gusti Agung Ayu Oke Wiryawati, seorang ibu rumah tangga. Kelima buah hatinya ini telah memberikan kado 8 cucu untuk Bulati dan mendiang Raka Wiratme. Dari tanggal 17 persis tanggal hari ini ya. Pagi. Nunggu mertua saya saja. Nunggu ibunya aja. Ibunya belum pernah nengok ya. Sudah lama di rumah sakit. Karena saya punya rumah di samping juga. Dia bilang deh, Aji nak dijauh, tanya dia, Aji gimana? Dipindahkan ke samping. Jadi dia percaya. Kalau sudah lama diajak ke sana, dilihat di rumah sakit dan itu, sudah diberitahu. Sudah lama berobat, sudah bersama kemarin, tapi ya namanya sudah nasibnya dia tidak bisa. Ya kalau gitu sudah nggak mau bersemuanya karena itu mertua saya. Dan mertua saya juga namo di Bangayau. Jadi akhirnya dia pasrah, terimalah anaknya sudah berusaha diobati di sana kematian. Mertua laki-laki yang perempuan tidak belum saya menikah, belum sudah meninggal. Sebelum saya menikah, waktu bapak kecil dan meninggal. Bagaimana kelanjutan kisah Bulati setelah ditinggal pergi selamanya oleh sang belahan jiwa? Saksikan kelanjutan kisah menarik ini dalam tayangan berikutnya di Sanur TV Channel, Sanur Post Media Group. Jangan lupa subscribe dan share tayangan di YouTube channel Sanur TV ini. Suksuma semeton.